Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zia Ananda dengan NIM 0503232084 dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami definisi, ruang lingkup, dan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, mari kita bahas perbedaan ekonomi konvensional dan syariah, termasuk definisi, prinsip, ruang lingkup, dan pelaku. Langsung saja kita masuk ke definisi ekonomi konvensional dan syariah. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pasar bebas, di mana keputusan ekonomi ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Nah, dalam sistem ini, individu dan perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara yang efisien. Ekonomi konvensional tidak terikat pada norma-norma agama dan lebih fokus pada aspek material dan profit. Kemudian, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam ekonomi syariah, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Kemudian, terdapat prinsip dasar ekonomi konvensional dan syariah. Pada ekonomi konvensional, terdapat prinsip kebebasan pasar, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian, ada profit maximization, yaitu berfokus pada pemaksimalan keuntungan, dan persaingan bebas, di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk beroperasi dan membuat keputusan ekonomi. Kemudian, ekonomi syariah. Terdapat prinsip halal dan haram, yaitu semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam, di mana yang halal diperbolehkan dan yang haram dilarang. Kemudian ada keadilan sosial, fokus pada distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara anggota masyarakat. Kemudian larangan riba, yaitu praktik bunga dilarang dan transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil. Yang terakhir, zakat. Kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Lanjut ke ruang lingkup ekonomi. Terdapat 4 ruang lingkup yang saya bahas di sini. Yang pertama itu ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan serta interaksi mereka di pasar. Itu disebut ekonomi mikro. Ekonomi mikro mencakup teori permintaan dan penawaran, teori produksi, teori biaya produksi, pasar, dan distribusi. Kemudian, ekonomi makro. Ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk analisis variabel agregat. Ruang lingkup ekonomi makro mencakup pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Kemudian ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan analisis data serta fakta terkait kegiatan ekonomi di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Yang terakhir, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah menerapkan teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah praktis dalam berbagai bidang seperti ekonomi syariah, ekonomi politik, dan lainnya. Lanjut ke perbedaan ekonomi konvensional dan syariah. Ekonomi konvensional dan syariah memiliki prinsip dasar yang berbeda, seperti riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, tujuan akhirnya berbeda. Pada konvensional, tujuannya untuk semata-mata meraih keuntungan. Pada ekonomi syariah, mencari keberkahan dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, peran negara dalam mengatur ekonomi. Pada ekonomi konvensional,
intervensi minimal pada ekonomi syariah untuk keadilan sosial. Kemudian lanjut ke pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi ini ada 3. Yang pertama itu rumah tangga. Rumah tangga berperan mengonsumsi barang dan jasa, menyediakan faktor produksi seperti menawarkan tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan pada perusahaan. Yang kedua, perusahaan. Produksi barang dan jasa, menyerap tenaga kerja, menjual barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan mengatur perekonomian, menyediakan barang dan jasa publik, kemudian sebagai konsumen dan produsen. Yang terakhir, penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran. Masyarakat perlu memahami nilai dan manfaat ekonomi syariah. Yang kedua, ada dukungan pemerintah, yaitu pemerintah berperan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung ekonomi syariah. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan menarik. Yang keempat, kerjasama antar lembaga, yaitu kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan sektor real untuk memajukan ekonomi syariah. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.